Ada begitu banyak pertanyaan terkait pilkada yang lalu masuk evaluasinya. Contoh misalnya pilkada DKI Jakarta dan beberapa daerah lain yang juga partisipasi rendah. Mungkinkah ini bentuk dari ketidakpercayaan sebenarnya dengan apa yang terjadi selama ini? Mungkin efek pilpres dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya menilai pribadi, jangan-jangan masyarakat banyak yang putus asa terhadap apa yang kemudian dilakukan pemilu pada saat ini. Jadi ketika Pak Prabowo menyatakan bahwa kembali ke pilkada tak langsung, jangan-jangan banyak yang menerima. Itu bisa jadi, tapi tentu ini punya pro dan kontra. Saya ingin ke Bung Ruliandi. Kalau selama ini pilkada langsung dianggap banyak dinasti, banyak korupsi, banyak money politik, banyak serangan fajar, untuk apa dipertahankan? Karena hal-hal yang seperti ini akan terjadi jangan-jangan lebih masif lagi di 5 tahun ke depan. Anda punya kesepakatan yang sama? Iya, pertama begini ya. Dan aman semua? Iya. Kita harus coba melakukan evaluasi, ya. Karena dalam sistem bernegara, tentu penyelenggaraan negara yang sudah berjalan itu wajar kalau kita evaluasi. Kita tata ulang lagi. Supaya apa? Tujuannya benar, kan begitu. Kalau demokrasi kita sudah pernah berbagai cara kita terapkan ya, dengan cara sentralisasi, ya, kemudian juga melibatkan DPRD. Kemudian juga mulai 2005 pemilihan langsung sampai dengan hari ini yang ternyata itu pada satu titik menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah sesuatu yang tidak dilarang itu boleh apa enggak? Itu pertanyaan yang paling fundamental. Tidak boleh. Tapi permasalahannya tidak bisa dilarang, diapa-apain juga kan gitu. Sesuatu yang tidak dilarang apakah itu dibolehkan? Dari kacamata negara hukum maka itu boleh. Ya, meskipun prakteknya hari ini, maksudnya etika dan hukum gitu ya? Ya, hari ini dipraktekkan bahwa pemilihan umum pilkada itu adalah langsung. Apakah dengan demikian itu melarang pemilihan secara tidak langsung ke depan melalui perwakilan? Itu pertanyaan fundamental. Tadi Pak Bima Arya sudah menyampaikan. Kita harus lihat dari sila keempat. Kenapa? Itu fundamental negara kita. Ada demokrasi perwakilan. Artinya harusnya pilkada tidak langsung. Ya, kan pemilu pilpres juga tidak langsung. Ya, hanya kalau kita lihat hitung-hitungan kita hari ini. Tadi Bang Aiman sudah mengatakan, oh ini ternyata money politiknya ada. Kemudian dinasti politiknya juga berkembang. Bahkan 5 tahun lagi bisa lebih gawat lagi. Dengan pilkada langsung? Dengan pilkada langsung. Oke. Kenapa nggak dicoba dengan wacana yang disampaikan oleh Bapak Presiden? Ya kan? Masuk akal nih? Ya. Pak Prabowo dalam tahap ini masuk akal? Masuk akal, rasional. Dan itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Satu, negara hukum yang demokratis, maka pertama tidak boleh menabrak konstitusi dan apalagi ideologi negara. Sila keempat mengatakan nggak ada demokrasi langsung. Demokrasi perwakilan. Kalau kita bicara demokrasi perwakilan, maka sesudah itu apa yang dibicarakan? Kapan sila keempat bilang tidak ada pemilihan langsung? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebentar. Pasal sila keempat itu apa maknanya? Sebentar Fer ya. Enggak, kan harus dijawab juga sama Ruli. Apakah pasal 4 itu merepresentasikan gagasan pilkada atau pemilihan presiden langsung? Ya, pasal 18 ayat 4. Konstitusi kita. Sila keempat yang saya tanya kan Anda jawab. Iya. Boleh nggak saya jawab duluan? Ya. Tapi nggak ini jadi perdebatan, Bang. Kalau pilkada tak langsung itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kalau selain pilkada langsung tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Itu kan yang selama ini kita dengar kan? Ya. Nah, ini. Oke, gimana Bung Ferry? Tadi ini dulu. Saya belum selesai. Ini Ruliandi dulu nih. Kalau diganggu-ganggu terus nanti nggak terdeliver nih. Bukan diganggu. Nah, itu jawab gimana? Diluruskan. Saya ingin melakukan hubungan kausalitas verban ya, sebab akibat. Kalau di dalam sila keempat itu dia punya pemaknaan demokrasi perwakilan. Kenapa pasal 18 ayat 4? Undang-Undang Dasar 45. Gubernur, bupati, wali kota dipilih langsung. Dipilih secara demokratis. Oke. Tidak ada dipilih secara langsung kecuali presiden. Yes. Sesuai sila keempat menurut Anda. Berarti ketentuan lebih lanjut itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Siapa? Presiden bersama-sama dengan DPR. Oke. Pemerintah yang hanya disebutkan pemilihan langsung hanya presiden ya? Ya. Di dalam undang-undang dasar. Hanya presiden. Tapi kepala daerah dipilih secara demokratis. Nah, pemaknaan demokratis artinya apa sih itu?
Berarti bisa disesuaikan kondisi hari ini misalnya. Misalnya Oke. wacananya Pak Presiden mengatakan, Baik. oh itu sebuah wacana kita coba. Artinya begini, ini saya simpulkan, ini menarik. Kalau mengubah pilkada menjadi tak langsung bisa tanpa mengubah undang-undang dasar. Karena memang Undang-Undang Dasar tidak Bisa. menyebutkan. Tapi kalau pilpres tidak bisa. Tidak bisa. Yes. Oke. Saya tambahkan ya. Demokrasi itu ya pasal 18 sorry. Ini pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Ya. itu ya kan. Pemilihan kepala daerah itu pilih secara demokratis. Demokratis itu terbagi dua. Direct democration dan indirect democration. Ini dua hal yang sama-sama konstitusional. Oke. Saat ini direct democration. Dan untuk ini kita bisa menggunakan teknis indirect democration, yaitu dengan melalui DPRD. Perwakilan. Jadi clear demokrasi itu apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu wacana beliau tersebut konstitusional. Itu dulu yang pertama. Saya tambahkan sedikit Bang Eman Tambahin ya. nilai, tapi Oke. baru saya nanti ke yang lain. Gini, ketika sebentar. Iya. Enggak, ini supaya kita komprehensif sedikit ya. Oh, semuanya Betul. semuanya kan berawal dari konstitusi dulu. Ya. Konstitusi Pakai. konstitusional apa tidak gitu loh. Pakai ini. Nah, kita tidak mempersoalkan pernyataan itu konstitusional atau tidak. Tadi kan apakah pernyataan ini pada tingkat implementasi yang sekarang ini sudah jalan, Oh, itu oke. realistis atau tidak? Dijawab oleh Ruli, habis itu ke saya. Nanti saya akan Oke. jawab. Jadi begini Bang Iman ya, ketika kita mempersoalkan demokrasi perwakilan dan implementasinya pasal 18 ayat 4 itu, bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis, maka tujuan yang keduanya apa? Kalau mereka sudah duduk, maka welfare state. Kita negara kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pemahaman saya. Ya. Berapa banyak uang yang dikeluarkan tadi? Bang Rey mengatakan 38 triliun, katakanlah 40 triliun. Kalau itu ditarik ke DPRD, lebih minim lagi biayanya. Pasti. Dan apa? Kemana uang itu dipakai? Secara Pembangunan, rasional, bilang. pasti pembangunan, pasti kesejahteraan. Maka sila kelima tercapai, itulah Apalagi welfare state. kalau presiden mengurangi jumlah kementerian. Lebih irit lagi kita dan lebih efisien lagi. Saya ingin Bang Ferry. Oke. Oke ya. Oke, ke Bang Hendra Sam. Oke. Saya ke Bang Ferry. Jadi, Bang Hendra Sam boleh nggak ke Bang Ferry sebentar? Bang Ferry tadi belum soal. ya nggak apa-apa kau. Ini. Saya Mohon bertanya, maaf. soal undang-undang tadi, soal Pancasila sila keempat tadi nggak ada yang salah. Pertama dari Pak Prabowo dulu ya. Pidato itu menurut saya menunjukkan Pak Prabowo tidak paham konteks konstitusional kita atau setidak-tidaknya pembantunya tidak mengerti. Yang pasal mana nih? Misalnya pernyataan bahwa soal biaya mahal. Oke. Yang buat biaya mahal itu apakah pemilih sehingga pemilih yang dihukum supaya haknya ditarik begitu ya. Atau yang membuat biaya mahal itu adalah peserta dan penyelenggara. Coba disimak satu-satu. Peserta punya ambisi luar biasa untuk membeli seluruh perahu sehingga ada 37-an daerah yang calon tunggal. Apakah beli seluruh perahu itu murah? Itu mahal. Lalu kemudian karena mereka mengeluarkan ongkos mahar untuk bisa menjadi calon tunggal yang dihukum rakyat. Cabut hak pilihnya. Adil enggak itu? Kedua, teman-teman itu berpikir money politik itu harus dilakukan. Kecuali Mbak Lulu ya, saya kenal beliau gitu ya. Mereka berpikir begini, kalau lawan menggunakan money politik, kenapa kita tidak gunakan? Sehingga segala cara dilakukan. Sekali lagi ada tabiat berpolitik yang bermasalah, yang menimbulkan biaya tinggi. Lalu yang dihukum rakyat dengan hak pilihnya. Padahal mereka punya bargaining politik, ya, satu-satunya setiap 5 tahun sekali. Dan itu kemudian dicabut. Tidak adil bagi saya. Kedua, Pak Prabowo menganalisa dengan bermasalah. Satu, bukan karena referensinya Pak Bahlil ya. Karena Pak Bahlil itu kan lulusan UI tempat Bang EG. Belum Belum lulus. di wisuda tapi sudah lulus begitu. Belum pasti. Oh, belum pasti. PhD.
Pasti hampir doktor. Menunggu rektor baru. Nah, PhD, pasti hampir doktor. Oke. Nah, bukan karena itu, tapi kemudian logikanya itu tidak tepat dalam segi ilmiah. Kenapa tidak tepat? Beliau mengatakan sebelum ingin pindah ke DPRD, bahwa harus dilakukan evaluasi terhadap pilkada kita yang berbiaya mahal dan lain-lain. Tapi kesimpulannya langsung dibuat. Kesimpulannya harus pindah ke DPRD. Padahal evaluasi belum dilakukan, belum maksimal. Secara ilmiah ini nggak benar. Ketiga, beliau mengutip negara-negara dengan konsep sistem pemerintahan yang bermasalah. Yang tidak masalah itu tidak sesuai dengan konsep kita. Beliau mengutip kalau tidak parlementer ya campuran. Malaysia misalnya, konsepnya memang parlementer. Otomatis dipilih satu parlemen, anggota parlemen, supaya langsung otomatis dipilih eksekutif. Makanya disebut sistem pemerintahan parlementer, karena pusatnya di parlementer. Sementara presidensial beda, dia memilih 2 kamar kekuasaan berbeda-beda agar timbul fungsi saling mengendalikan, checks and balances. Nah ini salah contoh. Singapura dan India juga salah contoh. Itu sistem campuran. Harus ada presiden sekaligus perdana menteri. Emang sistem kita mau ada presiden, ada perdana menteri. Siapa perdana menterinya menurut Mas Arya Bima? Kalau nggak Jokowi, yang lain lah gitu perdana menterinya kan. Itu pasti tidak diterima oleh Pak Prabowo sendiri gagasan itu. Jadi contohnya bermasalah. Nah itu satu. Nah mari kita lihat apa yang diperdebatkan malam ini dari gagasan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Harus dipahami betul maksud asli dari pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar atau original intentnya. Diskusi kita itu selalu ingin bicara pemurnian sistem presidensial, penguatan sistem presidensial. Tidak ke arah parlementer atau yang beraroma parlementer, termasuk untuk kepala daerah. Lalu kenapa kemudian pasal 18 ayat 4 itu menggunakan frasa dipilih gubernur, bupati, wali kota secara demokratis? Bukan secara langsung. Kenapa tidak secara langsung? Karena ada pertimbangan sejarah, konflik masa lalu, kekhususan daerah. Yaitu ada Yogyakarta, ini kota sejarah ini. Kita nggak akan meninggalkan dan tidak akan mengkhianati Yogyakarta karena ada sejarahnya. Ya. Jadi pilihan tidak akan mungkin secara langsung Karena kalau dicantumkan. Secara langsung dicantumkan berarti Yogyakarta juga Jogja harus bagaimana harus langsung kan? Papua, Aceh, DKI konsekuensinya Jakarta, seperti itu. sekarang IKN, ya itu konsekuensinya. Makanya dipilih kata yang membangun demokrasi daerah yang asimetris. Tapi diskusi soal daerah-daerah lain itu bicara soal langsung semua itu.